Halo guys, selamat datang di YouTube channel. Assalamualaikum adik-adik. Perkenalkan, nama kakak Zahratul Laili dari program studi pendidikan matematika Universitas Lambung Mangkurat, Banjarmasin. Selamat menonton. Halo adik-adik, di sini kakak akan menjelaskan mengenai materi sistem persamaan linear 3 variabel. Tujuan dari pembelajaran kita yaitu dapat menentukan bentuk persamaan mana yang merupakan sistem persamaan linear 3 variabel melalui suatu pengamatan. Yang kedua, dapat menentukan himpunan penyelesaian dari permasalahan sistem persamaan linear 3 variabel. Nah, prasyarat dari materi ini adalah SPLDP, yaitu sistem persamaan linear 2 variabel, di mana sistem persamaan ini memiliki ciri utama 2 variabel. Nah, dalam kehidupan sehari-hari sering kita temui mengenai permasalahan sistem persamaan linear 2 variabel. Salah satu contohnya yaitu seperti berikut ini. Bu Yeni berbelanja alat tulis di sebuah toko. Ia membeli alat tulis yang dijual per paket. Paket pertama berisi 2 spidol, 5 ballpoint, dan 2 buku tulis. Paket kedua berisi 3 spidol, 2 ballpoint, dan 3 buku tulis. Paket ketiga berisi 5 spidol, 3 ballpoint, dan 2 buku tulis. Harga paket 1, paket 2, dan paket 3 berturut-turut Rp23.500, Rp27.000, dan Rp35.500. Nah, ini merupakan salah satu contoh yang sering kita temui di kehidupan sehari-hari. Nah, persamaan linear 3 variabel adalah suatu persamaan yang ditandai dengan sama dengan memiliki 3 variabel tunggal yang berderajat 1. Jadi, ciri utama sistem persamaan linear 3 variabel adalah ditandai dengan sama dengan memiliki 3 variabel tunggal dan berderajat 1. Bentuk umum persamaan linear 3 variabel adalah sebagai berikut. AX plus BY plus CZ sama dengan D dengan ketentuan A, B, C, dan Z. A, B, C, dan D merupakan bilangan real, di mana A, B, dan C tidak sama dengan 0 dan D konstanta, sedangkan X, Y, Z merupakan variabel. Kemudian, sistem persamaan linear 3 variabel. Sistem itu adalah kumpulan dari persamaan linear. Jadi, sistem persamaan linear 3 variabel merupakan suatu persamaan matematika yang terdiri dari 3 persamaan linear, di mana dari tiap-tiap persamaan tersebut memiliki 3 variabel berderajat 1. Bentuk umumnya yaitu A1X plus B1Y plus C1Z sama dengan D1, A2X plus B2Y plus C2Z sama dengan D2, A3X plus B3Y plus C3Z sama dengan D3. Dengan ketentuan seluruh anggotanya merupakan bilangan real, dan A1, B1, dan C1 tidak sekaligus ketiganya 0. Boleh salah satu 0 tapi tidak boleh semuanya. Begitu juga B1, B2, B3, dan juga C1, C2, C3. Mereka tidak boleh sekaligus ketiganya 0. Nah, di sini X, Y, Z adalah variabel. A1, A2, A3 merupakan koefisien variabel dari X. B1, B2, B3 merupakan koefisien dari variabel Y. C1, C2, C3 merupakan koefisien dari Z, sedangkan D1, D2, dan D3 merupakan konstanta. Perlu kita perhatikan di sini, variabel dalam sistem persamaan linear 3 variabel tidak mesti harus X, Y, Z. Jadi, bisa saja kita menggunakan huruf abjad yang lain, misalnya KLM, PQR, dan sebagainya. Dan yang kedua, tidak semua persamaan anggota SPLTP harus mempunyai 3 variabel. Kan sistem persamaan linear 3 variabel ada beberapa anggota persamaan. Nah, di salah satu anggota persamaan tersebut boleh saja tidak memiliki 3 variabel. Jadi tidak mesti harus ketiganya 3 variabel semua. Nah, kita memasuki ke penyelesaian SPLTP. Penyelesaian SPLTP ada beberapa.
yaitu metode substitusi, metode eliminasi, metode gabungan, yaitu eliminasi dan substitusi, dan yang terakhir metode determinan. Nah, kita masuk ke contoh soal. Diketahui sistem persamaan linier 3 variabel x plus 3y plus 2z sama dengan 16, 2x plus 4y min 2z sama dengan 12, dan x plus y plus 4z sama dengan 20. Carilah nilai x, y, dan z dari SPLTP tersebut. Nah, langkah yang pertama yang harus kita lakukan di sini adalah mencari mana sih persamaan yang paling sederhana. Bisa kita lihat yang sederhana itu yang seperti apa, yang misalnya tidak ada konstantanya dan persamaan lain juga. Misal x plus 3y plus 2z, kita cari yang x-nya sama x juga, tidak ada konstanta. Jadi kita kalau kita kurangkan, mereka hasilnya langsung 0. Nah, kalau di sini saya mengambil persamaan 1 dan 2, lalu 1 dan 3. Yang dieliminasi hanya salah satu variabel, sehingga nanti terbentuk menjadi SPLDP. Jika sudah terbentuk SPLDP, maka bisa kita eliminasi sekali lagi atau bisa langsung kita substitusi juga bisa, asal kita ubah bentuknya menjadi Y sama dengan, X sama dengan, atau Z sama dengan. Kalau nya dieliminasi, lakukan seperti langkah pertama hingga menghasilkan salah satu nilai variabel. Jika sudah ditemukan salah satunya, kita bisa juga langsung memasukkan ke substitusi. Berikut langkah-langkah dari penyelesaian soal berikut ini. Ya, di sini saya akan menjelaskan mengenai metode gabungan. Metode gabungan yaitu adalah variasi antara metode eliminasi dan metode substitusi. Saya akan mengeliminasi terlebih dahulu untuk soal berikut ini. Pertama-tama, pilih persamaan yang paling sederhana dan pilih variabel apa yang akan kita hilangkan. Di sini saya mengambil persamaan 1 dan 2, kemudian 1 dan 3. Saya ingin menghilangkan variabel z. Yang pertama, dan yang ketiga, yang kedua, nah, karena di sini plus dan minus, maka langsung saja kita jumlahkan, tidak perlu kita kurangkan. Kita dapat 3x plus 7y sama dengan, ini habis, sama dengan 28. Kemudian saya mengambil persamaan 1 dan 3. 1, 3. Karena di sini saya akan menghilangkan z, maka yang z ini kita harus kita samakan. Untuk menyamakannya, maka seluruhnya ini dikalikan dengan 2. Ini dikali 2, ini tetap dikali 1. Nah, lalu di sini kita tulis 2x plus 6y plus 4z sama dengan 32. Kemudian yang ini tetap karena dikali 1 ya, x plus y plus 4z sama dengan 20. Karena kita ingin menghilangkan z, maka kita kurangkan 2x kurang x, 6y kurang y plus 5y, habis sama dengan 12.
Nah, di sini kita dapat sudah SPLDP yang sama, 3x plus 7y sama dengan 28. Di sini x plus 5y sama dengan 12. Untuk metode substitusinya, di sini kita ubah dulu menjadi satu variabel aja. Jadi x sama dengan 12 dikurang 5y. Setelah kita dapat di sini, x-nya kita masukkan ke sini. 3 dikali 12, x-nya kita ganti dengan 12 min 5y tambah 7y sama dengan 28. 3 kali 12 36, 3 kali 5 15 plus 7y sama dengan 28. Di sini sama-sama kita kurangkan 36, di sisi sini sama dengan dikurang 36. Jadi di sini 0. Ini sisa min 8y sama dengan minus 8. Y sama dengan 1. Sama-sama kita bagi 8, minus 8. Sudah kita dapatkan y-nya sama dengan 1. Kemudian setelah dapat y sama dengan 1, kita masukkan. Kita hapus dulu ya. Nah, y dapat sama dengan 1. Lalu di sini kita masukkan. Kita ambil persamaan yang paling gampang saja. Saya mengambil yang ini. Kita masukkan ke sini dulu ya. 3 x plus 7y sama dengan 28. Maka dari itu 3x plus 7, y-nya kan kita dapat sudah. Kita masukkan 1 sama dengan 28. 3x ditambah, ini kan 7, berarti kita sama-sama kita kurangkan 7 sama dengan 28 dikurang 7 berapa? 21. Nah, x kedua ruas kita bagikan, sama-sama kita bagikan 3 menjadi 7. Dapat x-nya 7, y-nya 1 sudah. Kemudian karena x dan y sudah dapat, kita masuk mencari z. Kita ambil persamaan yang paling sederhana. Saya mengambil di persamaan 3. X plus y plus 4z sama dengan 20. Kita masukkan z-nya 7, x-nya 7 plus y-nya 1 ditambah 4z sama dengan 20. 7 tambah 1 8. 8 ditambah 4z sama dengan 20. Sama-sama dikurangkan 8. Di sini jadi 4z, di sini jadi 12. 4z sama dengan 12. Maka dari itu 4z sama dengan 12 kita sama-sama bagikan 4, maka didapat, mohon maaf ke sini, z sama dengan 3. Nah, sudah kita dapat dari hasilnya, yaitu x sama dengan 7, y sama dengan 1, dan z sama dengan 3. Nah, jadi himpunan penyelesaiannya adalah x, y, z, yaitu 7, 1, dan 3. Nah, itu saja yang bisa kakak sampaikan. Untuk lebih memahami materi ini, kalian bisa lihat-lihat contoh di buku-buku atau sumber-sumber lain seperti internet, buku elektronik, ataupun buku LKS. Sampai di sini dulu penyampaian dari kakak. Salah hilap mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas perhatiannya. Sampai di sini dulu penjelasan dari kakak. Sampai berjumpa lagi nanti.